Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya Canika Nur Asmauna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Nah, yang mana pendidikan karakter merupakan kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Pendidikan karakter bangsa menerapkan visi dan teori pendidikan nilai yang didasarkan pada pandangan filosofi. Nah, dan adapun terdapat 5 nilai utama pendidikan karakter, yaitu yang pertama nilai religius, yang mana merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai nasionalisme, merupakan contoh patuh terhadap peraturan dan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketiga yaitu nilai gotong royong, yang mana merupakan nilai dan perilaku individu tanpa mengharapkan balasan. Yang keempat yaitu nilai integritas, yang mana merupakan suatu berpikir, berkata, dan bertindak dengan baik. Nah, dan yang terakhir yaitu nilai mandiri, yang mana merupakan suatu perilaku atau tindakan yang tidak tergantung kepada orang lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Suzianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi pendidikan sejarah dalam pendidikan karakter. Nah, mata pelajaran sejarah juga memiliki arti yang strategis, yang dimana dalam mata pelajaran sejarah ini kita bisa membentukkan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta dalam pembentukan manusia yang ada di Indonesia ini yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta pada tanah airnya. Dengan karakter materi yang dinyatakan dalam peraturan Mendiknas Pendidikan Sejarah, baik sebagai bagian IPS maupun sebagai mata pelajaran, merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan karakter. Materi pendidikan sejarah juga mampu membangun memori kolektif sebagai bangsa. Hasil belajar apabila ada proses identifikasi yang kuat dan peserta didik terhadap peristiwa sejarah yang dipelajarinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kofifa. Saya dari kelas 2B PGSD Universitas Islam Riau akan menjelaskan tentang pendidikan karakter referensi sejarah dalam PPK. Pendekatan PPK melalui sejarah berarti menempatkan sejarah Indonesia yang sedemikian kaya dan unik sebagai modal atau bekal utama untuk mengembangkan dan melaksanakan gerakan PPK, bahkan sebagai lokomotif keterlaksanaan dan keberhasilan tujuan PPK-nya. Ini mengandung pengakuan bahwa sejarah Indonesia mempunyai kerelevanan dan kecocokan bagi masa kini dan masa depan Indonesia yang diidamkan, khususnya bagi karakter bangsa Indonesia masa kini dan masa depan. Sejarah Indonesia yang bisa berupa sejarah nasional dan sejarah lokal dengan segala cabangnya, bukan sekedar peristiwa dan kejadian masa lalu yang hanya cocok dan berguna bagi masa lalu, melainkan himpunan makna, pelajaran, hikmah, pesan, nilai, dan contoh yang bersumber dari peristiwa dan kejadian masa lalu yang berguna bagi masa kini dan masa depan Indonesia. Sebagai contohnya, peristiwa dan kejadian Sumpah Pemuda,
mengandung pelajaran dan nilai yang mencerminkan nilai karakter nasionalis yang secara kreatif dan inovatif dapat direaktualisasi untuk kepentingan masa kini dan masa depan Indonesia. Berikutnya yaitu dengan semangat dan keberanian Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara mengkritik tajam dan melawan kolonialis Belanda dengan cara masing-masing dapat menjadi teladan dan contoh nilai karakter mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa PPK melalui sejarah menunjukkan bahwa sejarah Indonesia memiliki kedudukan, sumbangan, dan peran penting bagi gerakan PPK-nya. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran sejarah, guru diharapkan dapat menumbuhkan sikap empati, kritis, dan reflektif terhadap berbagai macam tema dalam pembelajaran sejarah, serta memberikan makna konseptual peristiwa di masa lalu sebagai bagian penting dalam cara berpikir dan bertindak di masa sekarang dan yang akan datang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lidewati Sri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan budaya sekolah melalui sejarah. Perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui sekolah. Nah, dalam membangun budaya sekolah, kepala sekolah dapat mendorong warga sekolahnya untuk melakukan beberapa hal, yakni warga sekolah dapat menjadi suri tauladan terhadap peserta didik. Salah satu contohnya yaitu memberikan penghargaan terhadap sejarah, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembiasaan-pembiasaan yang akan membentuk budaya sekolah, dan juga warga sekolah memperhatikan lingkungan literasi sekolah atau kewarganegaraan. Kemudian warga sekolah dapat melaksanakan kegiatan acara-acara bersejarah. Nah, untuk memperkuat pendidikan karakter sendiri, para guru dapat berinovasi untuk memberikan tugas kepada peserta didik berupa tentang sejarah pahlawan nasional. Hal ini akan membuat peserta didik mengerti akan arti sebuah pengorbanan, rela berkorban untuk kepentingan orang banyak, dan juga mandiri serta integritas maupun kegotong royongan. Di dalam dunia pendidikan diperlukannya sebuah alat media pembelajaran. Nah, alat media pembelajaran ini dapat membantu penguatan pendidikan karakter. Ada beberapa media yang dapat menjadi penguatan pendidikan karakter, yakni seperti bendera merah putih, globe, pita sejarah, lambang Garuda, dan foto-foto para pahlawan. Nah, untuk penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah sendiri dapat dilakukan dengan beberapa hal. Di antaranya seperti mengadakan kegiatan di Hari Bersejarah Nasional, dan juga kita dapat pergi ataupun mengunjungi ke tempat-tempat wisata yang memiliki nilai sejarah. Kemudian kita dapat menyanyikan lagu wajib nasional maupun lagu daerah untuk literasi pagi. Ada beberapa hal inovasi-inovasi yang dapat dilakukan pendidik untuk penguatan pendidikan karakter sendiri. Di antaranya, 1, di dalam pengembangan lingkungan sekolah. Di dalam pengembangan lingkungan sekolah, kita dapat melakukan beberapa hal, di antaranya pojok literasi sejarah, mimbar sejarah, kutipan sejarah, membangun museum sejarah, dan juga laboratorium sejarah. Sedangkan di dalam pembiasaannya, kita dapat melakukan
upacara bendera merah putih, dan juga menyanyikan lagu wajib nasional. Sedangkan dalam bentuk aktivitasnya kita dapat mengadakan kegiatan-kegiatan hari bersejarah dan juga mengunjungi tempat-tempat wisata yang memiliki nilai bersejarah. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bahwasanya dapat disimpulkan dari materi kami, yaitu guru dituntut untuk agar mampu menumbuhkan rasa simpati, empati, kritis, serta relatif dan kolektif terhadap peserta didik, yang mana peserta didik dapat memahami secara kontekstual bahwasanya sejarah adalah sebuah peristiwa masa lalu yang merupakan dapat menjadi sebuah bahan pemikiran kita untuk di masa yang akan, bagian dari pemikiran kita di masa yang akan datang. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga presentasi kita kali ini dapat bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata-kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.